Tesonilo sudah sangat tidak layak untuk rumah gajah. Jadi ini, wah, mereka yang 60 ini pastinya kan masuk ke ladang sawit juga dong, Pak? Bukan masuk ke ladang sawit. Jadi bagaimana? Itu memang rumah mereka. Manusialah yang memasuki rumah mereka. Bencana itu bisa terjadi kapan saja tanpa kita sadari, tapi bencana itu tidak datang begitu saja. Bencana itu penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Lihat di samping kiri kanan gua ini hutan rumah gajah. Jadi pemukiman ya, yang ini liar ya. Oke. Karena kan contoh nih Pak, orang tua saya bahkan sekarang udah meninggal di sini juga. Outdoor King of the Jungle, gue masih ada di Taman Nasional Tesonilo. Banyak orang yang dengar kabar dari sosial media sekelebat. Hari ini gue pengen kasih gambaran ke kalian apa yang dihadapi sama para gajah dan semua satwa-satwa yang ada di hutan konservasi Tesonilo. Tapi nggak tepat rasanya kalau kita nggak tanya langsung sama pengelolanya. Hari ini gue sudah bersama orang yang setiap hari melihat gajah ini selama berpuluh-puluh tahun di sini, dan biarkan beliau menjelaskan. Bapak Ashari, Pak Kasih, selamat pagi. Kita sudah bersama Bapak Polhut. Silakan duduk, Pak. Siap. Aduh, saya mau bertanya-tanya ini. Sebenarnya teman-teman kita yang sayang sama gajah itu banyak sekali kan, dari seluruh dunia. Makanya begitu ada sedikit gonjang-ganjing ini di Tesonilo, banyak yang mau tahu sebenarnya perkaranya ini apa sih gitu. Oke, jadi pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bang Andre dan tim. Siap. Kami berterima kasih. Ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang peduli dengan ya konservasi ya. Jadi dapat saya jelaskan bahwa Taman Nasional Tesonilo itu ditunjuk oleh pemerintah sebagai pusat konservasi gajah di Provinsi Riau. Ya. Jadi hutan di Tesonilo ini dan alam Tesonilo ini diperuntukkan untuk habitat gajah khususnya. Walaupun di dalamnya juga ada yang lain seperti tapir, beruang, harimau gitu kan. Nah, saat ini luas kawasan hutan kita, terutama di Taman Nasional Tesonilo, terus tergerus oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat dan nenek mama, oknum ya. Mereka mengambil kawasan hutan ini dijadikan kebun sawit. Nah, dengan keberadaan mereka di dalam kawasan, secara langsung itu sudah mengambil rumahnya gajah. Nah, jadi kami sebagai pengelola sudah berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan yang kami miliki untuk menahan laju degradasi ini dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan stakeholder lain. Namun dengan keterbatasan yang kita miliki,
kawasan hutan ini terus tergerus. Sehingga sekarang kalau kita lihat di peta itu hanya tersisa dari 81.000 itu tinggal 12%-nya. Gitu. Wow. Ya, Hanya tinggal 10.000 kurang lebih. siap. Jadi problemnya ini kayaknya sudah berpuluh-puluh tahun ya Pak ya? Ya. Bapak Asari sendiri izin sudah berapa lama di sini? Ya. Saya di sini sudah hampir 18 tahun. 18 tahun. Saya di sini dari tahun 2007. Luar biasa. Jadi saya paham apa yang terjadi di sini. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan begini begitu, nah saya bisa counter karena saya dari tahun 2007 saya sudah di sini. Apa yang bikin ini jadi makin hari semakin banyak, terus hutannya semakin sedikit? Ya. Jadi Tesonilo ini kawasannya itu diklaim oleh sekelompok adat. Oke. Nah, jadi adat-adat ini mengklaim ini adalah sebagai kawasan atau wilayah adat mereka. Nah, sehingga oleh oknum, saya bicara oknum ya, bukan semua ya. Sehingga oleh oknum ini hutan ini dihibahkanlah ke anak kemenakan. Apa itu Pak definisinya? Anak kemenakan itu ya anak kemenakan dari adat itu sebenarnya. Oh jadi kayak anak cucu Ya, dari orang anak yang cucu. mengklaim itu? Ya, Oke. tapi di balik itu sebenarnya ada jual beli sebenarnya. Apanya dijual? Tanahnya? Tanahnya dijual ke tempat ke orang-orang yang membutuhkan untuk dijadikan perkebunan, dijadikan kebun. Gitu. Oke, jadi ini masalahnya titiknya adalah orang yang mengklaim tanah, terus tanahnya dijual beli secara nggak langsung, Ya, terus dijadikan kebun. iya. Oke. Oknum ya. Oknum, ya. oknum. Dari mana orang ini bisa dapat izin untuk dia klaim? Atau nggak ada izinnya? Di kawasan konservasi tidak ada izin untuk membuat kebun, tidak ada izin. Jadi ini main caplok. Ya, main caplok. Wow, di momen itu Pak, kira-kira ada penindakan apa? Apa belum ketahuan sampai titik ini? Saya dari tahun 2007 sampai hari ini kita Balai Taman Nasional Tesonilo beserta stakeholder terkait itu sudah banyak melakukan tindakan-tindakan hukum. Namun tindakan hukum itu serasa tidak berefek. Nah, kenapa saya katakan begitu? Ada tokoh masyarakat yang sudah dihukum, kemudian setelah keluar melakukan lagi. Oh, nggak jera ya? Nggak jera. Tidak jera karena mungkin ada uangnya ya? Iya, Ada unsur uang, oke. Seperti itu. Jadi makin hari malah semakin banyak. Dan oknum ini nggak cuma satu ya Pak? Ya. Tidak. Kira-kira ada berapa orang atau berapa ribu orang yang melakukan hal ini Pak selama ini? Kalau oknum beberapa orang, cuman efek dari itu luar biasa. Jadi saat ini Tesonilo sudah sangat tidak layak untuk rumah gajah karena di situ sudah didiami oleh masyarakat-masyarakat yang menurut hukum positif itu tidak dibenarkan. Oke, banyak orangnya ya. Banyak. Gajahnya yang saya mau tanya. Dulunya gajah ini ada berapa Pak? Dulunya gajah di Tesonilo ini di lanskap Tesonilo itu ada kalau nggak salah 3 kantong gajah itu, 3 kantong sekitar 300-400 gitu. Dulunya 300-400 itu. Ada yang enak bagian yang ada di situ. Jadi makanan favorit bagi gajah sawit itu. Gajah ini suka juga sama si sawit ini, malah menghancurkan kebun mereka. Ya. Jadinya dibunuh. Korbannya bukan manusia, tapi gajahnya. Gajah. Ya. Wow, harapannya dari pengelola, dari Bapak. Sebenarnya mereka ini harus diapain warga-warga yang sudah terlanjur? Oke. Jadi banyak statement dari masyarakat bahwa kenapa kita lebih mengutamakan binatang daripada manusia. Nah, saya sebagai pengelola ingin menjawab itu bahwa Tesonilo ini kita tidak hanya melindungi flora dan faunanya,
Tapi ada yang lebih besar dari itu, bahwa Tesonilo ini adalah hulu dari Sungai Kampar. Oke. Nah, apabila hulunya ini rusak, maka jika terjadi banjir, maka di hilirnya akan menderita. Nah, contohnya kita lihat beberapa kali ya, jalan lintas Sumatera yang ada di Pakalan Kerinci itu lumpuh total karena banjir. Nah, penyebab dari banjir itu adalah rusaknya hutan yang berada di hulu Sungai Kampar. Ya. Jadi, oke, sekarang kita bicara gajah. Sebenarnya ada yang lebih besar dari itu untuk kehidupan manusia, yaitu tadi. Nah, kalau kita melihat bencana ya, yang beberapa hari ini, itu akibat dari rusaknya ekosistem. Hampir sama sebenarnya yang Ya. terjadi. Ya. Ini di Sumatera ini hampir sama. Ini gambaran kecil yang mewakili seluruh Sumatera sebenarnya ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah bencana itu bisa terjadi kapan saja tanpa kita sadari, tapi bencana itu tidak datang begitu saja. Bencana itu penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan bahwa kenapa di Tesonilo itu tidak boleh menanam sawit. Karena Tesonilo itu diperuntukkan untuk spesies gajah Sumatera. Nah, kita tidak anti sawit. Kita memakai produk sawit, tapi tanamlah pada tempatnya gitu. Jadi kita tidak anti sawit karena kita Indonesia sangat tergantung dengan produksi sawit. Ya. Tapi tempat menanamnya yang tidak tepat gitu. Jangan di hutan konservasi. Siap. Jadi harapannya adalah untuk mereka ini direlokasi supaya ini kembali fungsinya seperti sedia kala. Oke. Jadi program dari pemerintah Tesonilo ini untuk dapat dihijaukan kembali, masyarakatnya rencananya akan direlokasi. Jadi kami berharap melalui saluran ini kepada saudara-saudara saya, segeralah ikut program pemerintah. Kami yakin pemerintah sudah memikirkan semua untuk masyarakatnya. Gitu. Merelokasi ini kan nggak mudah, Pak. Siap. Apa yang bikin mereka nggak mau direlokasi sampai detik ini nih? Saya rasa kalau masyarakat kecil pasti mau ya. Oke. Mereka punya 2-3 hektar, diberikan tempat yang pasti legal formilnya, saya rasa mau. Yang tidak mau mungkin yang punya 300 hektar, nanti dikasihnya 5 hektar, itu mungkin nggak mau. Nah, jadi saya berharap program permintaan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diatur oleh pimpinan. Ya. Ini jadi untuk pemangku kebijakan ya yang mengambil keputusan. Banyak dari mereka yang menuntut keadilan juga mungkin ya, karena lahannya tadinya sekian hektar, kalau digantinya terlalu kecil, jadinya konflik seperti ini ya. Kita meminimalisir demo-demo, tapi kita juga mau membela para gajah dan satwa-satwa yang ada di sini. Kalau dari Bapak Ashari sendiri nih, yang sudah 20 tahun, 18 tahun ya, kira-kira berapa lama Pak untuk mengembalikan gajah ini bisa sampai 300 lagi? Dan hutannya kembali rimbun lagi? Tergantung dari semua pihak. Andai kata masyarakat yang ada di dalam kawasan ikut program pemerintah, saya rasa dalam waktu 15 tahun, 10 tahun, hutan sudah hijau kembali, satwa-satwa nyaman, saya rasa satwa akan berkembang biak dengan baik. Ya. Oke, 15 tahun ke depan. Jadi kalau presidennya ganti-ganti ya, Bapak izin kebijakannya harus sama ya, jangan diubah-ubah sembarangan karena fakta di lapangan butuh orang-orang yang kuat dan penting untuk lurus ini, hukumnya harus tegak lurus karena nasib para satwa, sahabat-sahabat saya di hutan bergantung sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke, kalau begitu kita mau lihat ini sebenarnya landscape-nya apa yang terjadi di sini ya. Bapak Ashari mungkin bisa izin ajak kami keliling ya. Sebenarnya serusak apa sih Tesonilo? Dari kabar yang di masyarakat kan ada yang parah banget nih bentuknya. Kalau yang dari kemarin saya lihat masih hijau.
Bisa kita keliling, Pak? Oke. Oke. Saya akan tunjukkan kepada Bang Andre kerusakan di Tesonilo itu seperti apa. Nanti mungkin melalui saluran ini Bang Andre bisa mengajak masyarakat untuk kembali sesuai aturan yang berlaku. Ya, Oke. biar sadar ya, karena kalau misalkan dulunya hijau sekarang rusak, sedih hati kita ya. Oke, mari kita jalan, Pak. Siap, mari. Monggo. Gue langsung bergegas menuju ke daerah yang ada masyarakatnya. Kita mau lihat langsung di lapangan seberapa hancur sih hutan konservasi Tesonilo ini. Nah, ini betul ini, Pak. Inilah kerusakannya, Pak. Ini udah jadi sawit ini. Nanti kita ngedrone dia apa aja di posko TNI aja. Oke. Jadi ini Tesonilo yang rusak ini udah jadi sawit ini ya. Tidak berizin ini. Tadi kemarin abang lihat yang bagusnya kan, ini kan rusaknya. Oke. Yang kemarin mah yang bagus, ini yang udah sawit semua ini. Ini gajahnya bingung kesini nih. Masa kita nggak usah masuk, kita turun sini, ngedrone sini. Pak. Ya, boleh sih, ini udah terlihat sawit semua sih. Tiba-tiba ada orang jualan lontong gitu, lontong sayur itu juga ilegal, Pak. Yang kayak itu buka warung, ilegal semua. Ilegal semua ternyata, guys. Coba nanti kita turun ya, gua ajak kalian lihat. Iya, jangan ada masyarakatnya ini, bisa ribut kita ricuh. Soalnya dari kemarin demo terus. Makan sini, Wan. Mundur, Wan. Sini, Wan. Oke. Satu orang ke dalam ambil drone, kita di luar aja. Ya, satu orang aja ya. Oh iya. Di luar aja kayak apa gitu kan. Jadi ngambil harus biar nggak kedengeran, ini biar tinggi banget ya. Iya. Lu langsung langsung tinggi ke atas. Jadi nggak ada yang dengar. Dan ini kalibrasi RTH. Kita mau ambil drone, jadi ini aja susah ini menghindar dari warga setempat. Karena kita masanya sedikit. Walaupun sama Bapak Polhut, tapi tetap masanya sedikit ini. Kita kalah banyak sama warga sekitar ini. Itu kalau gajahnya gue bisa training suruh injak, gue suruh injak gitu. Bercanda ya. Wah, ini hutannya harusnya kayak kemarin ya. Wah, ini hutannya harusnya kayak kemarin, tapi udah jadi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan pembalakan liar. Ujung sana sawit nih gini, jarang. Tuh. Ya. Kalau gajah bingung dia. Mesti kemana? Selain kalau gajah bingung mesti kemana, dia juga sebenarnya suka tanaman sawit ini, doyan dia, ini bisa dimakanin gitu sama dia. Gua nggak boleh kelihatan warga sekitar nih. Ini lebih harus berhati-hati. Astaga, ini Tesonilo. Tuh. Jadi kalau hutan ini tuh atasnya nggak boleh kebuka begini ya. Kalau hutan yang di sebelah sono atasnya tuh tertutup ya, rimbun ya. Ada pohon besarnya kayak pohon belimbing itu. Terus ada pohon-pohon kecilnya. Nah, kalau ini nih udah cuman
Oke, kita udah sampai di pos. Ini pos kawan kita nih, para TNI. Bapak. Oke, Pak. Siap, Abang, siap. Wah, luar biasa ini. Ini isinya udah kebun sawit ya. Ternyata masih sama. Cuman ini tumbuhannya lebih tinggi-tinggi ya. Tumbuhannya lebih tinggi-tinggi. Kalau kesini harus dengan pengawalan ya. Apalagi kita aktivis pembela gajah ya. Mereka nih nggak suka gajah nih kayaknya semua di sini nih. Jadi harus kita perjuangkan dan tetap berhati-hati. Oke guys, lihat di samping kiri kanan gua ini hutan rumah gajah. Jadi pemukiman ya, yang ini liar ya. Sebelah sana bahkan udah ada rumah yang udah jadi. Maksudnya beneran jadi rumah ya, ini bukan kayak gubuk ya. Mereka mungkin masih ada yang bangunan kurang permanen. Ini pun masih ada sekolah di sebelah kanan. Jadi ini sekolah SD. Berarti ini mereka memang sudah berpuluh-puluh tahun atau ya minimal 5 tahun lah udah ada di sini ya. Jadi ini daerah konflik. Coba kita lihat ke sebelah sana. Di belakangnya tuh mereka berkebun sawit memang. Tuh ya, bahkan tuh ada anak SMP ya kan. Di dalam ada tempat ibadah, ada masjid, ada gereja. Pusing kan. Ini gajahnya udah hilang ini sebenarnya kalau di sini. Bahkan ada tiang listrik yang DIY. Lihat ya, tiang listriknya DIY loh itu. Pakai kayu. Oh, wifi, bukan tiang listrik. Listrik nggak ada? Oh, listrik nggak ada. Kabel wifi-nya ada. Emang wifi nggak pakai listrik? Oke, pakai solar panel. Oh, bikin kabel listriknya ini tiangnya DIY pakai kayu ya. Hebat ini idenya ya, luar biasa. Jadi rumah di belakang saya ini nggak ada listriknya, Pak? Nggak ada, semua nggak ada listrik, cuma pakai solar cell. Oh, nggak ada listriknya, pakai tenaga surya. Oke. Air pakai mesin genset hidupan air. Ya kan, jadi kelihatan banget ini jalan juga nggak diaspal seperti ini. Ini kayak bikin kota sendiri memang ya, di luar regulasi pemerintah ini. Aduh, pusing ya. Jadi mereka menolak direlokasi karena mereka mungkin udah keluar uang banyak di sini, bangun tempat. Udah ada bisnisnya lahan sawit belakang depan ini. Cuman kita masih berharap bahwa ini habitat gajah harus kembali seperti habitat gajah, jangan sampai jadi habitat orang yang salah tempat kayak gini ya. Oke, ini kondisi lapangannya. Kalau nggak ada bapak-bapak TNI nggak berani, gue masih takut ditembak loh. Dar. Belakang juga dikawal sama Polhut, jadi oke, semoga misi kita bersama Pak Menhut 30.000 dulu kembali seperti habitat satwa-satwa salah satunya gajah. Oke, yuk. Gue akhirnya ketemu sama salah seorang RT. Di tempat ilegal ini kenapa bisa ada desa, RT, gereja, masjid, sekolah? Sudah seperti desa pada umumnya. Oke, kawan-kawan, saya lagi bersama Bapak RT di sini ya. Pak RT, saya izin duduk ya. Iya Pak, ya. Jadi ini di kawasan Tesonilo ini sudah ada beberapa penduduk. Dan ini ada Pak RT-nya. Iya Pak, ya. Ini waktu pas Bapak kira-kira di sini udah menjabat berapa lama, Pak? Saya jadi RT 2017 Pak. 2017. Sebelumnya ada RT-nya juga? Sebelumnya ada Pak. Oh, ada. Jadi udah dari lama ya ini? Iya, Ya? Pak, iya. Ada RT RW-nya di sini? Iya Pak. Yang Bapak tahu nih, Iya betul. desa seperti ini ada di tahun berapa, Pak? Adanya? Saya kemarin 2016 ya Udah begini bener? udah ada rumah juga Pak. Udah. Cuman kan masih kecil lah sawitnya. Sawitnya masih kecil? Oke. Bapak di sini memang orang sini atau Bapak orang dari mana, Pak? Awalnya saya Pak dari Medan lah bisa Oh, dikatakan. Bapak dari Medan. Iya. Kesini ada perihal apa waktu itu? Karena orang tua saya di sini Pak. Oh, orang tua. Orang tua saya udah di sini. Oke. Saya kerja di PT, berarti di PT kerja karyawan. Karena orang tua di sini, ngikutlah saya kemari. Oke. Jadi orang tua memang sudah di sini. Betul. Mungkin dari belasan tahun yang lalu Iya, gitu ya. iya Pak.
Apa yang Bapak pengen sebenarnya, mau nggak sih kalau misalkan ini tempat dijadikan kembali untuk habitat gajah gitu? Iya. Jadi penggantiannya sesuai sama tanah yang orang-orang sini Iya, punya. lahan ganti lahan kan begitu Pak. jadi Rumah ganti rumah. Oh, jadi rumah ganti rumah, Ya, lahan kalau bisa ganti kan seperti itu Pak, dengan harapan sesuai hati. Oke, yang sekarang terjadi penawarannya apa Pak? Misalkan saya punya lahan 1 hektar gitu, Iya. digantinya? Ya 1 hektar juga lah. Oke, kalau yang 20 hektar? 20 hektar juga. Kalau yang 300 ada nggak Pak? 20 hektar saya nggak tahu Pak, apalagi sampai 300. Oh, jadi nggak tahu ya Pak? Nggak tahu. Oke, paham. Kalau Bapak diganti sesuai, bersedianya pindah ke daerah mana? Mau di daerah sekitar sini atau jauh? Mantan mau nggak Pak? Nggak mau lah Pak, jangan. Jadi tetap di daerah Pelalawan sini? Kalau dikasih kehendak sama yang kuasa di Pelalawan. Oke, tetap di daerah sekitar sini, tapi hutan konservasi gitu Iya, ya. Oke, jadi begitu Bapak-bapak pemangku kebijakan, penggantiannya harus seperti apa yang dimiliki saat ini ya. Betul Pak. Ngomong-ngomong Pak, biar bisa diganti kan harus ada data-datanya nih. Iya. Kayak maksudnya suratnya, Betul. luasan lahannya. Iya betul Pak. Ada semua itu Pak? Udah Pak. Oh, ada suratnya ya. Bahkan kami udah bentuk kelompok, didata, diserahkan ke desa, dari desa ke Pekanbaru, ke Kejati Pak. Kejati. Iya. Itu apa, kecamatan, kelurahan, Pemda? Dinas Pendidikan apa lah? Jati Kehutanan Pak. Oh, dari kehutanan berarti. Iya. Suratnya dari kehutanan. Suratnya. Jadi surat ini loh, apa, surat Bapak nih punya 2 hektar atau keluarga yang ini punya 5 hektar. Itu suratnya dari siapa Pak? Ada yang dari surat yang Pak Wali Nasir, yang udah lama-lama itu. Wali Nasir, Pak Iya, Wali Nasir. iya, Ini nama orang atau jabatan? Wali Nasir kepala desa. Mantan Oh, kepala desa. Oh, suratnya diterbitkan kepala desa. Iya dulunya. Oke, paham. Oke Pak, nggak apa-apa. Semoga diganti ya sama Amin. bapak-bapak yang di atas sana. Oke, terima kasih banyak Pak RT. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, kalian bisa lihat kan, kenyataan di lapangan ini agak kompleks. Tapi semoga ketemu jalan tengahnya. Entah digusur, entah diganti. Yang jelas kita harus kawal supaya hutan konservasi ini kembali menjadi rumah gajah, harimau Sumatera, tapir, dan segala satuannya. Jadi sekarang gue mau ketemu lagi nih sama 2 ekor gajah, sama Harmoni, sama Domang. Kita mau lihat nih ya, habitat mereka yang masih asri kembali seperti apa. Oke, kita sekarang sama Pak Junjung mau ajak gajah-gajah untuk berenang. Berenang kita ke sungai, Bra. Berenang kita ke sungai sama siapa aja Pak? Harmoni. Sama Harmoni. Nanti Domang menyusul juga. Nanti Domang menyusul juga. Oke? Oke. Kita menuju sungai ya. Naik motor dulu kita, Bro. Let's go. Let's go. Oh iya, ini dia. Ya, ini sini Bang. Ke sini. Sini. Jalan lagi kita ya. Iya, dekatnya, Bro. Ya, mulai banyak pupnya nih udah. Ya, nginjek tai gajah. Kering sih. Hah? Iya, iya. Ini pup gajah ini penting ya untuk penyebar bibit ya. Penyebar bibit, terus nanti dia dari pup ini juga nanti dia ada cacing. Cacing. Tentu nanti babi mencari cacing. Babi mencari cacing. Iya, di sini. Baru nanti belakangnya Ada harimau. Wow, ini jadi pup gajah ini esensial sekali kalau di hutan. Jadi jangan jijik sama pup gajah. Penting itu. Wih, gila, keren. Wah, hutannya masih asri sekali yang di sini. Masa hutan seasri ini mau dibabat jadi kebon ya? Jangan. Oke. Mana sih Harmoni ini? Harmoni. Yang E-nya belum jawab nih. Itu dia. Muncul dia. Wih, Ayo kok. sama Pak Mahot. Halo Harmoni. Wow. Gimana berenangnya ini? Biasanya langsung nyebur dia. Sini kita, Bang.
Wih, gila ya. Ini sungainya sungai gambut bener-bener. Lihat dia turun dia. Wow. Wih. Wow. Terjun dia langsung. Wih. Sama Pak Mahot tuh, luar biasa. Wih. Oh, ini dalam juga ini. Nah, segitulah dia, Pak. Ini kan udah musim kemarau. Nah, segitulah dia, Pak. Wih, Sini, Bang. asik. Sini Harmoni. Wih. Seru banget. Setiap pagi, setiap sore berendam ya. Berendam di sungai. Seru sekali. Big girl. Wih. Bang Andre mau masuk? Ah, mau dong. Mas. Kan? Tapi Oke. buka sepatunya. Buka sepatu dong. Buka sepatu, buka baju, buka semuanya ini namanya. Di atas aja. Buka mic. Iya, di atas aja. Iya. Mic-nya masih nyala. Iya. Mic yang Oke. Wah. Pertama kali nih gue dalam hidup. Iya. Oh iya. Pertama kali dalam hidup kita mandi bersama Harmoni. Bersama gajah Sumatera langsung di habitatnya, luar biasa ini. Wih. Hai Harmoni. Oke, yang apa ini? Big boy, big girl, hello. Oke. Oh, airnya dingin tapi ya. Iya. Big girl. Airnya dingin. Big girl. Wow. Gile. Wah, Harmoni ini umur berapa, Pak? 8 tahun. Oh, ini masih muda dia. Masih anak-anak. Anak-anak aja udah segede gini ya kamu ya. Hai, big girl. Wow, lihat ini guys. Wah, namanya Harmoni. Cewek ya. Cowok. Cowok. Iya. Cowok. Wih. Super jumbo nih. Mandi. Mandi. Wih. Good boy. Big boy. Hai big boy. Duduk. Iya, jangan tumpah saya. Ih, seneng banget guling-guling. Wah. Oke. Oke. Nanti makannya di atas sudah banyak makanan. Nanti makannya bilang. Gila, Bapak tiap hari berendam begini sama dia? kadang di bak dia, Pak. Oh, kadang di bak. Oh, gila, gede sekali kalau berdiri. Hei. Mau nih? Oke. Penasaran sama kamera baru lihat soalnya. Hei. Udah mandi dulu. Nanti udah di atas nanti makanannya ada. Di atas. Jangan. Penasaran sama sepak. Jangan. Jangan, sini. Wah, ini berapa ton dia ini, Pak? Berapa ton dia, Pak? Ini 1,7. 1,7 ton. Wih. Oke. Duduk. Oh, pintar ya, udah pintar ya. Nah, itu Pak. Sama. Seneng banget ini. Diam. Seneng banget ini. Nih kakinya. Kakinya. Nih, diam. Nah. Wah, mandi dulu. Sepak. Mandi dulu. Nah. Diam nih, diam. Good job. Nah. Big boy. Lama. Nih. Lama. Oh, mainnya gitu ya. Wah, ini. Lama. Oh, harus dikoreksi gitu ya. Ya. Good job. Big man. Oke, gede banget kamu ya. Iya. Sana.
Wih, gila dia ini gede banget loh guys. Besar sekali. Belum. Ini hasil konservasi di sini loh, ya. Jadi ini benar-benar pure dari sini, besar, kecil udah di sini guys. Wah, astaga. Lucu banget. Nih mandi lagi. Oh, awas ekor. Satu 1,7 ton. Bang Andri, ini abangnya Domang loh. Oh iya. Iya, abangnya Satu Dom. induk. Iya, satu induk. Oh ini abangnya Domang guys. Jangan. Jangan ambil sepatu saya. Sini. Abangnya Domang. Oh ini abangnya Domang. Itu abangnya Domang. Sini. Pulang. Sini. Ayo. Sini. Oke. Duduk. Pinter tapi ya, pinter loh guys. Tuh. Wow, emang dia suka ya main di kubangan ya di sungai. Panas banget. Kalau panas berendam kayak gini, ini. Bayangin ini kalau dihabisin jadi kebun, di mana dia mau berkubang lagi begini? Tuh, wih. Nih. Oke, big boy. Yang dulu mandi. Nah. Push up. Dari yang dalam dia. Suka ya berendam yang dalam ya. Wah. Pinter dia. Ini kalau nyelam gini nggak kelihatan loh dia. Tuh. Nggak kelihatan nih kalau nyelam ya. Ya. Seru banget lihat tuh. Wah keren ya. Pamahotnya luar biasa loh ini. 1,7 ton guys. Wih. Kalau bisa lah masuk. Oh, berani Pak Muhammad ya gokil. Coba isap kau enggak bisa apa? Nah. Ini. Dan terlalu dekat. Ini ada komennya tuh disembur gitu. Iya. Jadinya panjang gitu. Sembur. Pernah kalau disembur aja, disembur lagi sembur. Wah. Ya. Tuh boy. Wih. Oke, keren kamu ya. Jangan terlalu di depan dia. Oke. Oke. Iseng, gua tahu iseng. Nah gitu ya gitu. Jangan iseng. Nih. Oke. Ya. Ada kayu-kayu tuh di bawah sini. Agak samping dikit. Oh dia menguasai lahan ini ya. Gila tuh.
Kalau udah berdiri gede banget. Bisa kepleset begitu ternyata. Oke Bang Andre, habis ini kita ke atas, kita ngasih makan gajah lagi dia. Iya, buah-buahan sudah kita siapkan di atas. Nah. Jadi habis mandi, kita kasih makan. Ini kalau mandi begini biasanya berapa jam, Bang? Dia kalau ini dia enggak lama-lama, paling dia setengah jam kita apanya. Oh, setengah jam aja. Lama-lama nanti masuk angin ya. Iya, mahoknya pun nanti masuk angin pula. Bisa kerja lagi. Oh, tapi seru banget guys. Tuh, jadi harus kita jaga nih. Even sungainya pun penting buat mereka ya. Dadah. Biar jalan-jalan ke sana. Oke. Kita lanjut lagi guys. Let's Oke. go. Oke kok, kita kasih makan dulu kok. Wah, yang ini domang guys. Domang berenang juga ya. Kemarin ini si Usil, gue takut sama dia nih. Biar dia masuk dulu ya. Untuk minum dulu. Oh, dia minum dulu. Ini kalau bocil ini lebih ngeri dari yang tadi ini ya. Jadi dia ini Usil karena dia nggak tahu dia masih kecil tapi badannya gede segede-gede ya kan ini. Ya. Nih. Berenang bareng domang. Let's go. Domang. Dia. Hai, big boy. Big boy, mandi. Big boy. Mandi. Biar nggak kotor. Iya, big boy, mandi. Kenapa enak mandinya Bang? Oh, ini tapi sambil sekolah kalian yang pas kecil. Ya. Wow, tidur. Seru banget ini. Mandi. Nah, itu dia. Jadi domang ini dikasih sedikit list ya supaya dia ini tertib ya karena dia masih sekolah ini. Ini memang harus begini kalau nggak bisa membahayakan. Jadi karena dia fungsinya untuk edukasi dan melawan gajah-gajah liar. Dia masuk ke rumah warga. Jadinya sekolahnya gini, tapi ini nggak selamanya begini, bentar doang ini. Jadi di training supaya dia paham ya. Jadi nggak ini melewati batas. Tenaganya domang. Tenaganya gede banget domang. Ya. Enggak. Sini. Gemes amat ini. Ini gemes amat. Bus. Mental gue di body. Mainnya gitu ya domang. Mandi domang. Iya. Big boy. Iya, oke. Domang, bus. Tenagamu gede banget. Tenaganya gede banget tau. Ya. Dia nih. Dia. Oke. Sekali kena body. Langsung mundur kita semua ini. Iya. Semangka banyak di sana ya. Oke Bang Andre, oke? Oke, domang Iya. jangan lama-lama. Di duluan aja ya. Oke, dadah domang. Ya. Domang jangan lama-lama nanti masuk angin, masih bayi soalnya. Oke? Yuk kita lanjut guys. Wah seru banget ternyata berenang bareng domang dan juga harmoni ya. Sekarang kita mau ngasih makan. Pokoknya ingat itu kolam natural ya. Jadi jangan diapa-apain lah, biarkan dia tumbuh seperti itu. Kalau mau digusur semua jadi lahan sawit mah, dia mau berenang di mana lagi? Kayak yang gue bilang tadi. Oke?
Udah domang. Kita kasih makan dulu. Let's go. Waktunya kita kasih makan ya. Ini Harmoni yang tadi nih. Mau makan nggak? Nih makannya semangka. Ada yang merah, ada yang kuning. Wah. Sini. Iya ini. Nih ambil dong. Iya. Pinter. Mau dari atas bisa nggak? Dari atas tinggi. Oke. Big boy. Keren banget. Nih Harmoni. Sehari makannya 200 kilo ya. Jadi ini kalau segini-segini mah cemilan. Cemilan aja. Ih, ini lucu amat ada semangka yang kecil gini. Tuh. Ih, jatuh. Nih. Lagi. Pintar. Lagi. Pintar. Suka banget semangka ini mah. Good boy. Keren. Ini makannya banyak amat ini. Ini semua gajah dikasih makan gini Pak Junjung? Semua gajah itu kan banyak tuh, Bang. Saya siapkan itu dia. Tuh. Kalau kita itu. Tuh gila semangkanya banyak banget. Tiap hari tuh segitu banyak? Oh, enggak tiap hari sih, seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi ini treats aja. Tar dulu. Latihan. Turun. Tar dulu. Iya deh, naik. Tinggi, naik. Oke. Big boy. Lagi. 2. Lagi. 3. Wah. Aduh, lucu sekali kamu. Masa rumahnya mau dia hancurkan ya kan? Jangan dong. Ini nih. Mending kita kasih makan daripada dihancurin ya kan? Ini. Lagi. Wih. 1. 2. 3. Oh gitu ya? Oh iya tinggi aman lah ya. Nah, kalau dari samping gimana nih? Kalau yang lain nggak boleh dari depan. Jadi harus dari samping nih. Coba. Jadi kalau yang lain mau main ke sini, coba kita dari samping. Gimana caranya dari samping? Taruh dulu iseng. Tuh. Taruh dulu. Situ tuh. Ini nih. Mahotnya ini. Oh, dari samping ini. Oke, siap. Sini nih. Jadi kalian beda dikit nih angle-nya nih. Dari samping sini nih. Nih. Ya, karena mata dia di samping ya. Sini. Ini ngadep sono. Sini Moni. Ngadep samping. Samping dong. Dari sini, Bang. Oh iya. Tuker angle. Nih, kalau kalian dari samping. Sama aja udah dari sana dia orang gajah memutar juga ke situ. Tahu kan dia. Nih dari samping. Oke. Iya, bukan. Good boy. Dari samping nih. Good boy. Tuh, karena dia ada taringnya kalau dari depan bahaya ya. Oh iya. Iya, jadi dari samping. Tar dulu. Tar dulu. Nggak boleh. Up. Sampingnya bandel. Iya dah, udah. Good boy. Dikit lagi. Abis nih, cepet banget makannya. Gak berasa. Kayak makan ciki. Dikit banget. Banyak banget makan. Tar dulu. Kalau yang aman, Bang, dari Ya. sini ya berada sini. Gini. Biar diambil sendiri ya. Bisa nggak? Tapi Nah. lebih jarak gini biar enggak. Sini. Ambil. Nah. Nih. Tuh. Ini mana nih? Oh, pinter dia ya. Kita enggak dapat. Nih, lagi. Tuh. Itu banyak yang bagus lagi, Bang. Iya. Itu. Iya. Oh, banyak banget ini mah. Kamera. Nih. Wah, oke. Oke, Bang Andre. Siap. Udah. Ada lagi mau dikasih nggak ada? Si Domang belum datang. Belum datang. Oke. Tunggu Domang dah ya terakhir ya. Jadi ini adik kakak guys. Ini Harmoni 8 tahun, ini Domang 4 tahun. Nih. Iya. Udah. Tunggu, diambilin dulu. Diambilin dulu. Nih, Domang. Nah, ini.
Dari tadi usil berenang usil, main usil. Sini Domang. Coba. Nih lebih doyan mana, gula aren apa semangka ya? Nih, lebih doyan mana? Kayaknya nggak penting ya. Yang penting makanan ya kamu ya. Kalau itu monyet beda ya. Nih, coba. Nyampe nggak kamu ke atas ini? Nggak nyampe, ya udah nih. Oke. Ini kecil-kecil ya, umur 4 tahun nih gadingnya udah tumbuh guys ya tuh. Udah gede juga ternyata. Karena dia cowok ya. Jadi kecil-kecil pun udah ada dagingnya. Gadingnya. Itu panggil Nih. Apanya dong? Jangan dijatuhin dong. Sini. Oh, pinter. Makan sendiri biar dewasa, maunya disuapin mulu. Tuh. Sini. Oh, agak pelan lo makannya ya, Domang. Nih. Good boy. Good boy. Lucu banget kamu. Mukanya muka bayi masih ya. Iya. Nih, bayi gede. Nih, lagi. Nih, ayo lagi. Tetap dipecahkannya juga, Pak. Oh. Good boy. Dia kayak nggak peduli makanannya apa, yang penting makanan ya. Kasih nasi padang mau ini. Mahotnya, Pak, Bang. Mahotnya, dianya nggak boleh. Mahotnya. Iya, jadi kalau gajah tuh herbivora ya. Jadi makannya nggak bisa dikasih daging rendang, nggak bisa ya. Jadi makannya harus tumbuh-tumbuhan kayak gini. Tapi memang banyak banget. Sehari 18 jam dipakai buat makan. Sisanya buat tidur ya kan. Jadi makan terus namanya ya. Makanya kalau punya teman makan terus, berarti dia gajah. Aduh, kalau teman makan terus kita panggil Domang kali ya mulai sekarang ya. Nih Domang. Lagi. Kok nggak kenyang-kenyang sih? Bukan dari tadi udah banyak makan akar rumput. Nih. Udah makan gula aren, makan rumput. Kemana lagi? Itu belum habis. Dikit lagi, 2 lagi nih. Nih. Ya. Masih clumsy banget makannya bocil. Nih Cil, terakhir Cil. Good job. Pinter, good job Domang, mantap. Jadi ini mereka kalau udah selesai begini, udah mandi, udah makan, udah strolling di dalam hutan, mereka akan berkumpul ya nantinya di arah area sebelah sana. Jadi mau lihat kalau semua gajah di Tesonilo berkumpul seperti apa, ini nih gajah-gajahnya ada di sini. Oke, let's go. Oh, let's go. Itu semangkanya panen di sini, Pak? Kita ambil jauh-jauh juga. Oh gitu. Kita kan sama yang punya kebun, kita ada juga komunikasi. Kalau dia lagi panen, di teleponnya kita. Oh gitu. Memang ada yang khusus semangka ya produsennya. Keren. Suka mereka semangka. Jadi itu ada juga kita kerjasama itu dengan masyarakat. Jadi kan ada masyarakat juga terbantu dengan hasil itu. Betul. Jadi ada kontribusi masyarakat juga untuk pelestarian gajah ini. Ini dia nih. Ini wilayah apa, Pak? Keren sekali. Iya, di sinilah wilayah gajah-gajah kita. Kalau sudah sore udah kumpul di sini, khusus yang jantan. Khusus jantan. Termasuk Domang dong di sini. Termasuk juga, Domang, ada Indro, ada Harmoni, ada Imbo, terus ada Teso lagi. Keren. Ini Teso. Ini Teso. Ini abangnya Domang juga. Oh, ini satu induk Satu semua. induk. Wah, jadi Mama Ria namanya ya. Mama Ria, hasil dari Mama Ria ini hobi kawin banget. Anaknya banyak di sini ya. Ibu dari segala ibu ternyata ya. Ini siapa namanya? Teso. Teso umur? Ini sudah 18 tahun. 18 tahun. Terus kedua baru Harmoni. Umur 8 tahun. Baru Domang umur 4 tahun. Jadi mereka ini harus ada period time untuk diem dan istirahat ya. Nggak bisa dia kawin beranak. Nggak bisa ya? Kan nggak bisa. Orang aja lama-lama rahimnya jebol ya kalau begitu ya. Tuh, yang di sana siapa, Pak? Yang di sana itu mungkin sambil jalan kita. Ya, ayo, Bang. sambil di sana. Jalan. Ini Domang, udah tahu. Domang. Ayo. Nih, ini mereka ini tempat beristirahatnya luas sekali ya, luar biasa ya. Iya. Menyenangkan. Jadi kita buat dia kayak gini, Bang. Jadi itu kan ada pos jaga Rahman. Iya. Nah, disitulah kita Pos jaga memantau untuk Rahman. malam. Jadi terpantau semua gajah-gajah kita. Oke. Jadi ada yang berjaga terus ya? Kita berjaga 24 jam. 24 jam.
Hebat ini bapak-bapak mahot ini kan. Gak pernah tidur buat ngerawat gajah doang, bayangin. Keren banget. Kalau saya kayaknya keburu pingsan ya. Yang ada pas mawangin gajah keinjek gara-gara nggak konsen. Kalau itu, Itu besar. Indro ya? Kapten Indro. Kapten Indro. Besar sekali. Tadi kita ketemu dalam hutan juga. Kapten Indro. Terus depannya lagi nih. Iya. Ini ada 2 lagi laki semua ini, Iya, benar. usus yang di sini semua laki semua. Semuanya jantan. Kalau mengusir gajah yang konflik sama masyarakat, harus pakai jantan. Betina pun bisa sebenarnya. Sebenarnya dia dua-duanya dipakai itu, tapi dia efektifnya itu jantan. Oh, lebih efektif. Tapi dia yang betina itu hanya sebagai untuk apa namanya? giring. Menggiring gajah tadi tuh. Oke, jadi dia digiring pakai betina mungkin karena birahi jantan lain digiring masuk hutan gitu. Dua-duanya sebenarnya sama-sama berfungsi, Bang. Oke. Iya, baik, tapi dia yang dominannya itu si jantan. Dominan jantan, betul. Jadi kalau misalnya ketemu jantan yang perkasa, gajah hutan mungkin dia agak jiper ngeri ya. Tapi sambil kita bersuara yang di Bersuara. atas mahotnya tadi itu. Pakai ledakan atau Iya. petasan. Iya. Ini si Imbo, Imbo. ini anaknya si Lisa. Wow. Yang kita lihat tadi yang lagi hamil. Wow, ini anaknya yang Lisa. Iya. Sebelum yang lagi ntar mau keluar ya. Mudah-mudahan itu lancar. Mudah-mudahan. Amin. Semoga keluar betina ya biar nggak jantan semua ya. Ini memang di sini kayaknya jantan semua Jantan nih keluarnya. Wow, ganteng ya kamu ya. Imbo. Imbo. Baru yang Sebelah di sana? tadi itu Harmoni. Oh, ini harmoni tadi. Harmoni yang tadi yang kita Imbo ini sama-sama lebih mandikan tadi. lebih kecil Imbo ya. Dari Umur? si Imbo sudah umur 15 Oh, lebih tahun. tua ya Iya, daripada Harmoni ya. Iya. Iya. Oh, jadi Harmoni ini badannya gede ya ternyata ya. Iya. Tuh, ini umur 15 tahun. Hai, ganteng. Ganteng. Dia menyapa itu. Weh, halo. Tuh lihat ya, secara landscape beda banget dong hutan walaupun ada wilayah kosongnya kayak di sungai ini. Tapi beda banget sama kebun sawit yang gersang. Kita nih nggak anti sawit guys. Kita masih pakai produk dari sawit kayak minyak, biosolar, dan lain-lain. Cuma nanam sawitnya jangan di hutan konservasi. Udah ada kok designated area yang emang khusus diperuntukkan untuk sawit. Bahkan itu aja izinnya sudah lebih banyak daripada izin hutan untuk satwa ini. Nah ternyata pas banget hari ini si Domang berulang tahun. Wah, gue seneng banget ini. Ternyata di sisi lain masih banyak orang yang peduli sama gajah. Masih ada gajah-gajah yang bisa berkembang biak untuk mengembalikan populasi mereka yang hampir punah. Salah satunya Domang. Nah, ini dia nih, kue ulang tahun berbentuk buah ya. Ini hari aslinya Domang ulang tahun. Izin Pak Atta, saya duluan ya. Oke. Wah. Nih birthday surprise yang pertama ya. Happy birthday Domang. Happy birthday Domang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Domang. Yeay. Wow. Jangan dimakan sebaskom-baskomnya. Wih, oke. Kita taruh sini ya Domang ya. Sekarang Domang umur berapa Domang? Oh, 4-nya baru hari ini. Nih. Keempatnya hari ini tanggal 2 Desember. Jadi kalau ingat tanggal 2 Desember berarti ulang tahun Domang. Bajunya udah baju Domang ini. Ini baju kamu nih, Nak. Nih. Wah. Hari ini sama besok party nih ya. Makanya banyak dia nih. Wah. Good job. 4 tahun 700 kilo ya. 5 tahun 1 ton. Wah. Nih, big boy. Wih. Nih, lagi. Wih, senang banget ya ini. Tiap hari makan segini banyak. Tadi udah semangka, sekarang kita kasih nanas sama pisang. Nih. Mukbang. Wah. Good boy. Iya banyak semut di sini. Good boy. Nih lagi.
Good boy. Nah, ulang tahun Domang ini menjadi pengingat kita juga untuk terus melestarikan habitat gajah Sumatera ya, terutama di TNTN di Tesonilo ini ya, sebenarnya seluruh Sumatera ya dan seluruh dunia ya. 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 Wah. Sayang bener ini. Domang, sini. Lu ambil sendiri sini kalau mau. Waduh. Si rusuh ya. Ini dari kecil emang rusuh gini ya Bang ya. Nih lagi nih. Good boy. Oh iya. Domang, semoga kamu panjang umur ya. Beranak pinak di sini ya. Yang banyak anaknya. Supaya kan tadinya di sini ada 300. Sekarang udah tinggal 60 bahkan ya. Nanti balik lagi jadi 300, 500, 1000. Bahkan bisa memenuhi Pulau Sumatera ini lagi. Ya Domang ya. Wah, sehat-sehat ya kamu nak. Sehat-sehat ya. Itu kalau ada pemburu ya injok aja. Dar. Jangan sampai mereka berkuasa. Kita harus lebih berkuasa. Oke? Oke Domang. Good boy. Happy birthday. Happy birthday. Nih. Lagi nih terakhir. Lagi. Nih, dikit lagi. Terakhir. Say goodbye buat yang lain. Domang. Hey. Tinggi. Oke. Good job. Wow, luar biasa ya. Jadi tetaplah jaga satwa kita, tetap jaga gajah Sumatera. Tapi ini bukan cuma soal gajah Sumatera, karena di sini kalau kita jaga hutan, populasinya selain gajah Sumatera kan banyak banget ya. Ada harimau, tapir, beruang, burung-burung dan lain-lain. Bahkan ada monyet juga di sini. Oke? Senang sekali. Semoga masalah ini cepat berakhir dan ketemu solusinya. Minta bantuan kalian semua untuk kawal tetap Bapak Ibu yang ada di atas pengambil kebijakan. Pemerintah Indonesia pastinya bisa menyelesaikan ini, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye-bye. Memajukan peradaban manusia sehingga semua manusia hidupnya layak, itu adalah tugas kita semua. Tapi jangan lupa, sebelum kita sudah ada satwa-satwa yang juga harus diperhatikan kelestariannya. Sejatinya, kita dan satwa hidup berdampingan dari jutaan tahun lalu. Jangan egois karena kita hidup tidak sendiri di muka bumi ini. Ada satwa, ada tumbuhan yang berperan penting untuk menjaga bumi kita dari bencana alam. Kita nggak mau kita udah naik mobil terbang, kita udah naik motor listrik, kita udah bisa menjelajah luar angkasa, tapi bumi kita rusak. Bencana alam. Malah yang ada berbalik ke diri kita sendiri menjadi bencana alam. Bukankah bencana alam memakan lebih banyak korban? Jadi jagalah bumi kita. Karena pada dasarnya kita semua adalah King of the Jungle. Raja yang memutuskan apa yang terjadi di bumi ini. Mau menjadi raja yang baik, apa jadi raja yang serakah? Ada di tangan kalian masing-masing. Gue butuh bantuan kalian. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.